Pepper Hills Cafe Kintamani Bali. Harga menu, daya tarik dan lokasi Kintamani merupakan salah satu daerah di Pulau Bali yang terkenal menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Tak heran jika daerah ini terdapat banyak tempat-tempat nongkrong untuk spot menikmati pesona alam tersebut. Sebut saja The Good Coffee Kintamani, La Vista Cafe and Roastery, Akasa Kintamani Cafe and Bakery, Montana Del Cafe, dan masih banyak lagi. Kali ini Kintamani kembali menghadirkan tempat nongkrong yang tak kalah menariknya untuk kalian kunjungi. Tempat ini bernama Pepper Hills Cafe, sebuah tempat nongkrong istimewa yang cocok buat nongki-nongki bareng melepas penat. Sekilas tentang Pepper Hills Cafe Bali. Pepper Hills merupakan salah satu objek wisata kuliner di Bali, tepatnya berada di Kecamatan Kintamani Bangli, yang baru viral di media sosial. Tempat ini memang tergolong masih sangat baru, karena baru mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 2021 kemarin. Pepper Hills tadi menawarkan konsep cafe indoor dan outdoor dengan menyuguhkan view alam yang sangat menawan. Tempatnya sangat instagramable, cukup luas, nyaman, dan fasilitasnya juga sudah memadai. Daya tarik Cafe Pepper Hills Kintamani. Sebelum mengunjungi Pepper Hills Cafe Kintamani, tak ada salahnya jika mengetahui beberapa daya tarik yang dimilikinya terlebih dahulu. Menyuguhkan pesona alam yang menawan. Mengingat lokasinya yang berada di daerah Kintamani Bangli, tentunya tempatnya menyuguhkan pesona alam yang sangat menawan. Hal ini menjadi daya tarik utama yang membuat tempatnya akan selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Di sana pengunjung akan disuguhi pemandangan alam berupa hamparan perbukitan, pohon hijau, hingga keindahan Gunung Batur yang begitu megah. Terletak di kawasan pegunungan, tentunya memiliki udara sejuk yang menambah suasana semakin nyaman berada di tempat tersebut. Desain tempatnya instagramable. Selain pemandangan alam yang menawan, Cafe Pepper Hills Kintamani dibangun dengan desain yang instagramable. Tak heran jika tempat ini sangat cocok dikunjungi para kaum milenial yang gemar foto-foto selfie ala instagramable. Cafe Hills ini juga menawarkan dua tempat, indoor dan outdoor. Untuk indoornya didesain dengan konsep bangunan modern yang didominasi dengan kaca dan berwarna putih. Jadi, walaupun menempati area indoor, pengunjung tak bisa menikmati pemandangan alam sekitar. Tersedia banyak tempat duduk yang nyaman dengan berbagai furnitur yang minimalis. Menu di Pepper Hills Cafe komplit dan murah. Di samping itu, menu di Pepper Hills Cafe yang cukup komplit dengan harga yang terjangkau juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Tersedia beragam menu berupa aneka snack, makanan berat hingga aneka menu minuman kopi dan lainnya. Selamat sore Pak Marana. Ya, sore. Terkait adanya satu sisi ya Pepper Hill yang sangat ngetren Pak di dunia. Ya satu sisi dunia pariwisata ini sudah mulai bangkit Pak. Nah, Pepper Hill membawa dampak yang positif terhadap kalau muda untuk nongkrongnya. Nah, Pak sebagai penguasa, apa yang Pak emas dari konsep-konsep daripada Pepper Hill? Oke, dari Pepper Hill sendiri kan kita konsepnya kopi Pak ya, kopi karena juga anak muda milenial sekarang, otomatis kalau mereka jalan-jalan pasti mereka pengen ngopi ya. Jadi Kintamani dengan pemandangan yang bagus pun mereka kita punya nilai plus, kita menghidangkan kopi dan makanan, roti dan segala jenis makanan lain. Jadi nantinya kita sesuatu yang baru juga di Kintamani yang memberi nilai positif lah, gitu. Memberi warna yang beda juga di Kintamani, artinya biar beragam, semakin banyak jenis usaha dan yang berbeda di Kintamani, artinya tujuannya juga lebih di tujuan berwisata Kintamani itu lebih berwarna. Jadi Pak mengatakan konsepnya sangat bagus Pak, karena view Pak ya. Ya. Dan kedua pelayanan sini sangat bagus Pak. Konsep kopi ini sangat bagus karena satu sisi suhunya bagus Pak. Nah, di samping konsep ini, di samping konsep-konsep Pak minuman,
Apa yang Pak kemas juga di sini? Ya, kita di sini specialty kita itu di croissant, Pak. Ya. Di roti croissant ya. Ya, croissant yang dibuatnya bukan cuma sekedar, tapi pembuatannya itu agak rumit dari roti yang awalnya itu di Prancis ya. Jadi dikemas dikembangkan ya di sini. Jadi kita bawa konsep itu ke sini. Kan lagi ngetren ini milenial kopi dan croissant. Jadi itu yang spesialiti kita di sini. Ya, kita juga ada menu-menu lainnya lah yang semua kalangan masyarakat bisa menikmati, seperti selain kopi dan croissant kita ada juga burger, ada makanan lokal, mujairnya dan segala macamnya. Itu sih. Tapi kalau kita spesialitinya kita di croissant Ya. di bakery. Apa yang membawa Pak satu sisi tertarik membuka ini? Bisa diceritakan Pak, apa dari pengalaman dari orang luar, apa memang Pak sendiri punya konsep ini? Oh ya, kebetulan saya dulu lama di Australia. Itu saya disuruh di sana juga dulu kuliah dan bekerja. Setelah itu selama saya 10 tahun di Australia, saya mendapatkan ilmu, belajar, dan juga waktu saya pulang ke Bali dan Kintamani ya, saya melihat peluang-peluang lah Pak ya. Artinya apa yang saya pelajari di luar negeri itu saya bawa ke Kintamani. Itu Astungkara di Kintamani itu feedback dari anak muda itu dan juga semua kalangan itu positif. Gitu ya. Artinya kan ilmu yang saya dapatkan di luar negeri itu bukan cuma untuk tamu tamu western ya, tapi lokal pun positif. Nah, tadi Pak mengatakan lokal Pak, tapi saya lihat sangat turun drastis Pak. Ya. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan turun drastis ini? Satu alasan tamu sekarang menurun di Kintamani itu kan yang sudah tidak rahasia lagi kan, tiket distribusi pertama itu. Artinya tiket yang diminta pemerintah kepada pengunjung ke Kintamani itu diminta di awal. Itu mungkin banyak tamu yang ke Kintamani itu mereka merasa kecewa lah, karena masuk ke Kintamani mereka harus bayar. Karena kan konsepnya kalau ke Kintamani itu orang-orang itu kan healing konsepnya. Zaman sekarang kan kata spesialnya itu healing. Kintamani healing itu kan lebih identik dengan yang gratis ya, menikmati alam. Apalagi Kintamani kan ada Gunung Batur, Gunung Bukit Abang kelihatan, Danau Batur dan Gunung Agung. Jadi alam lah itu. Dan juga kalau alam itu kan ya refreshing. Nama refreshing kan gratis lah Pak. Tapi kalau mau refreshing gratis saja dimintakan uang tiket, itu kan kecewa lah orang. Artinya apalagi untuk tamu lokal, tamu Bali, misalnya mau anak muda atau melalui ke Kintamani harus bayar 10.000, walaupun nilainya kecil 10.000, tapi kan tidak semua bisa bayar 10.000 kan. Mungkin anak muda, SMA atau kuliah yang punya uang pas-pasan, biaya pas-pasan untuk bayar segitu itu keberatan lah gitu. Tapi Pak tidak mengkira bahwa itu kena pajak apapun segala sesuatunya dari Pak sebagai pengusaha Pak. Tapi satu hal itu loh Pak. Jadi win-win solution Pak, untuk mengantisipasi istilahnya satu sisi agar tamu domestik, karena ini healing Pak, itu loh Pak. Jadi apa solusi-solusi terhadap pemerintah baik daerah maupun di provinsi maupun di pusat? Solusi yang pertama mungkin ini tiket dihilangkan ya Pak ya. Tiket dihilangkan, dihapuskan tiketnya, solusi pertama. Atau mungkin solusi kedua itu mungkin bisa ditambah di pajak. Jadi artinya distribusi itu dibayarkan setelah mereka menikmati objek wisatanya. Baru mereka dimintakan uang. Mungkin di pajak customer itu bisa ditambah mungkin 2-3% atau terserah lah berapa pemerintah. Atau mungkin seperti di Bedugul mereka mereka bayar awal tapi bisa ditukarkan dengan makanan atau minuman. Gitu. Jadi mereka merasa kalau mereka beli tiket apa nih untungnya mereka beli tiket. Mungkin ya bisa ditukar makanan minuman seperti itu. Jadi tidak sekedar bayar tiket aja terus nanti belanja
bayar pajak lagi. Jadi kan double ya bayar pajak. Pak merasakan nggak bahwa dengan adanya dipungut retribusi dari pintu masuk kepada Kintamani, merasakan nggak turun, Pak? Sangat merasakan, Pak ya. Artinya setelah adanya tiket ini kan dulu Kintamani waktu zaman Corona itu kan Kintamani adalah termasuk nomor 1 ya di Bali yang masih hidup lah, apalagi berkembang lah. Itu kan kita satu Bali pun kita tahu bahwa Kintamani sangat berkembang di masa pandemi. Tapi setelah adanya tiket, Kintamani mulai menurun, yang begitu Pak ya, karena masyarakat sudah takut lah untuk bayar tiket. Kedua, harusnya Kintamani itu bisa lebih ramai karena apa? Karena border kan sudah buka, Pak. Tamu domestik dan tamu luar mancanegara kan sudah berdatangan ke Bali. Harusnya Kintamani itu bisa lebih ramai daripada dulu waktu masa pandemi itu. Tapi kenyataannya sekarang Kintamani malah lebih sepi daripada masa pandemi. Iya, betul. Dan kedua sekarang, Pak, kalau di Gianyar bagus sekali, Pak. Seperti di Dubo, di Gianyar, dan kedua di Kuta, Pak. Mungkin pola itu kita pakai, mungkin win-win solusinya, Pak ya. Mungkin. Yang menurut Pak gimana, Pak? Sangat setuju. Artinya kalau saya lihat pemerintah di Gianyar, di Badung, mereka kan berusaha untuk mengiklankan atau memasarkan wilayah pariwisata mereka. Mungkin harapan saya akan pemerintah Bali untuk Kintamani itu lebih dipasarkan lah, dibantu promosi lah gitu. Artinya jangan hanya dilepas kepada pelaku pengusaha, karena bagaimanapun kita sebesar-besar kita berusaha untuk menggait customer ke Kintamani, tapi kalau ada halangan dari tiket ini itu akan percuma saja. Oke. Ada yang lagi disampaikan terkait hal ini, Pak, masalah distribusi? Untuk masalah distribusi, untuk mungkin kedepannya pemerintah mungkin bisa mengkaji ulang lagi, mungkin berdiskusi bersama pelaku pengusaha Kintamani itu, kita cari solusinya yang tepat lah. Kita lihat perkembangan dari pertama kali tiket sampai sekarang, bagaimana jumlah orang yang jumlah customer yang datang ke Kintamani, bagaimana, apakah berkembang, apakah menurun. Kita meeting lah, kita cari mana win-win solutionnya itu, agar Kintamani ini bisa seperti dulu lagi. Waktu di masa pandemi itu orang larinya pasti ke Kintamani itu. Saya takutnya nanti setelah ada tiket ini, orang tuh malah larinya ke Bedugo, larinya ke Ubud dan ke Karangasem gitu loh. Padahal kan Kintamani ini kan kita punya alam yang sangat bagus ya, Pak ya. Itu dibandingkan Bedugo dan dibandingkan Karangasem, Kintamani itu adalah jauh lebih bagus ya, Pak. Artinya kita ingin memaksimalkan kembali gitu loh. Kita ingin jaya seperti dulu lagi, agar anak muda sekarang itu sudah mau juga kemarin buka usaha dan segala macam. Kita kan menciptakan lapangan kerja ini, Pak. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai kita sudah berusaha menciptakan lapangan kerja tapi kita malah menurunkan tenaga kerja, Pak. Itu sampai